Selamat pagi sahabat hijau merah. Pagi ini kita akan ditemani oleh narasi cinta dari Al Ghazali. Yuk kita simak narasinya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu, sedangkan zikirmu mengikat jiwaku? Bagaimana bisa aku melupakanmu, sedangkan wajahmu tak pernah beranjak dari kelopakku? Bagaimana bisa aku hidup tanpamu? Tatkala detak jantungku selalu iramakan namamu, aku memilihmu karena semesta menuntunku. Aku mencintaimu dalam rasa tiada tepi. Aku menantimu untuk kerinduan yang tabah. Aku relakan luka mengharapmu sebab catatan takdirku atas namamu. Kaulah takdirku. Ketika ku pandang dirimu, rasa tenang dalam hati muncul. Tak ingin mataku berpaling darimu. Ku ingin tetap memandangmu. Perasaan semakin menggebu ketika kau di dekatku. Hati merasa tak menentu. Cinta. Inikah cinta pada orang yang ku cinta? Tetaplah rasa ini selalu ada untukmu, pemilik hatiku. Rindu akan selalu aku merindumu. Di setiap helaan nafasmu, di sanalah aku bisa hidup, karena kau adalah takdirku. Pertanyaan itu masih terbayang-bayang, masih seperti angan-angan yang kembali mengambang. Jikalau hati masih bergetar menatapku, biarkan takdir bergerak padaku, seolah waktu menanyakan perihal kita. Kau bertanya, apa isi perasaanmu terhadapku? Saat itu, hatiku mengutuk malu dan memerah pipi ini. Aku terlalu dalam menaruh perasaan yang terpendam ini. Kupejamkan mata dan membuka kembali untuk melihat sosok yang telah Tuhan ciptakan untukku. Perlahan, langit mengeluarkan air mata. Haru atas penyaksiannya terhadap dua insan ini. Kau tatap langit dan tersenyum. Senyummu menyadarkan kalau meminta jawabannya dibalas dengan senyuman pula. Dan kau tahu, aku memberikan dengan kata love. Seakan dunia bergembira. Daun menari lembut dan kilauan burung mengiringi melodi hidup. Kita, kau selalu tanyakan kabar dan semua sirna sesaat. Kali ini, sungguh aku berdoa, semoga memang kamulah orangnya. Aku membayangkan sepetak ruang tempat kita bisa menua bersama, berbagi bantal, saling mendekat ketika hari menyisakan banyak kisah yang bisa dibagikan. Atau ketika kau dan aku hanya ingin punya rekan untuk mengutuk keadaan. Semakin dewasa, akan lebih banyak masalah yang kita hadapi bersama. Senyum penuh pemahaman lebih sering tersungging di muka. Hidup ternyata bukan cuma soal kencan manis atau saling bertukar kata sayang saja. Saat masa itu tiba, tak ada lagi yang lebih kuinginkan di dunia. Aku berdoa, semoga wajah bangun tidurmu yang tertangkap mata. Dan ketika kuselipkan tangan di bawah bantal, jemari dan lenganmu lah yang kutemukan di sana. Berjanjilah, suatu hari akan kita rayakan wajah bangun tidur dengan kecupan. Aroma khas pagi, kita sesap lewat peluk-peluk panjang. Pagi yang biasa, kaki saling menyilang, selimut membentang di antara badan. Tangan yang saling merengkuh pinggang, jadi tesis dari kenyamanan. Sesekali,
akan kutemukan dengkuran halusmu di tengkukku, tempatmu biasa meletakkan kepala. Setelah dihajar kerasnya dunia, sekuat tenaga ku tahan diri agar tak banyak bergerak. Tidurmu pulas, selayak titah pandita raja yang harus dijaga sedemikian rupa. Kuharap hari itu segera tiba, ketika kau dan aku tak perlu lagi ringkuh berbagi ranjang berdua. Kita akan sama-sama terkikik memandang wajah masing-masing yang tercetak kerut bantal setelah tidur miring semalaman. Rambutmu berdiri liar ke kanan kiri. Mukaku masih kesat dari sisa krim malam yang belum meresap sepenuhnya hingga pagi. Tapi ini namanya cinta barangkali. Tak peduli seaneh apapun muka bangun pagi kita, kecup sayang akan tetap tersedia. Kusapukan cium hangat di sepanjang garis rahangmu. Kau balas kecupan itu dengan sapuan manis di leher dan tengkukku. Peluk dan cium sayang membangkitkan semangat kita demi menghadapi hari baru. Hidup jelas tak langsung mudah hanya karena kita sudah berdua. Tapi rasa lemah sebab merasa sendiri pasti tak lagi ada. Hanya karena sudah ada ganda campuran bukan berarti hidup tak lagi butuh perjuangan. Kau dan aku masih terus harus memutar otak untuk melakukan penghematan, supaya kemewahan tontonan lewat TV kabel masih bisa dinikmati setiap bulan. Masalah rumah tangga macam harga gas yang melambung dan biaya listrik yang terus meningkat juga tidak akan hilang begitu saja. Berdua, kita tetap harus bekerja lebih dari 8 jam tiap harinya. Keluar kantor jam 5, masih memelototi tablet dan smartphone demi menjawab email yang tersisa. Kemudian kembali ke rumah dan menulis sampai penghujung malam tiba. Kita berencana mengisi kitchen set dengan kompor elektrik dan instalasi listrik yang baru. Demi membayar itu, 1 draft novelku dan 3 tulisan opini untuk surat kabar yang kau tulis harus selesai tepat waktu. Anehnya, kita akan merasa punya tenaga lebih untuk menjalani semuanya. Kini kau memilikiku, yang harus kau nafkahi demi memuaskan egomu sebagai lelaki. Aku pun merasa perlu bekerja lebih giat lagi. Sebab, apa yang lebih menyenangkan dari meringankan beban orang yang dicintai? Bersisian, jelas hidup tak akan serta-merta jadi lebih mudah dihadapi. Tapi, perasaan tak lagi sendiri jadi amunisi kuat bagi kaki yang harus terus berlari. Di akhir hari yang panjang, kekuatan datang dari bahumu yang bisa jadi tempatku pulang. Pun lewat kebebasan memanjat dada selepas lelah menentang dunia seharian. Kita bukan 2 manusia lemah yang butuh dibangkitkan semangatnya setiap waktu. Oh, dunia pun tahu bahwa sudah pernah kita jalani ujian yang lebih berat dari sekedar berani mengangkat dagu. Tapi hati yang terisi memang membuat kita lebih berani. Dengan tangan yang bisa digenggam di sisi, masalah sekuat apapun akan terasa lebih ringan dihadapi. Selepas hari panjang, bahumu jadi tempat ternyamanku untuk pulang. Tulang belikatmu menawarkan ketenangan yang bahkan bertenggak-tenggak bir tak mampu tawarkan. Bagimu, dadaku juga sudah kusiapkan sebagai tanah paling lapang. Kau bebas melakukan apa saja di sana, memanjatnya, bersembunyi di baliknya, hingga merebahkan kepalamu lama. Di luar sana, kau boleh jadi lelaki vokal yang bersuara keras untuk menentang apa saja. Di hadapanku, kau tak perlu keras berusaha. Pulanglah, pejamkan mata, nikmati setiap inci tubuhku sepuasnya. Di tengah begitu banyak ketidakmungkinan yang ditawarkan dunia, kali ini aku tulus memanjat doa. Semoga
memang kamulah orangnya. Hidup tak akan berubah 180 derajat selepas kita bersama. Kita bisa saja banyak bertengkar, bersisian pendapat, harus jatuh bangun sampai melunasi impian yang selama ini sudah dicanangkan. Manisnya hidup selap bersama bisa saja baru terasa setelah hitungan tahun bersama. Tapi bukankah itu yang menyenangkan dari kita? Di tengah segala ketidakmungkinan, kau dan aku akan keras mengangkat lengan demi mewujudkan harapan. Aku hanya ingin menikahimu jika itu tanpa dosa. Menikah, jadi tua bersama. Menjadi sepasang manusia yang biasa-biasa saja, bahagia. Belum tentu juga, terkadang, kamu tidak perlu tanda centang di berbagai alasan untuk berani menikahi seseorang, kan? Semoga akan ada banyak senja yang bisa kita bagi berdua. Semoga gagasan-gagasan idealis kita bisa disatukan dalam percakapan di atas bantal yang sama. Semoga dunia cukup berbesar hati untuk memberi ruang pada kita. Dalam segala kesemogaan, kuharap memang kamulah orangnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.